Secret Lovers, di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, keberadaan pasar murah bak oase di padang pasir bagi emak-emak. Yap, pasar serba goceng alias Rp5.000 ini auto diserbu emak-emak. Lalu seperti apa ya pasar Rp5.000 ini? Penasaran kan? Ya pokoknya orang belinya berungang ya terus diangkut gitu. Nggak boleh milih-milih di sana, belinya kantongan, nggak boleh milih. Ya milih dari kantong. Pasar serba Rp5.000 atau serba goceng berada di Los Sayuran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Disebut pasar serba goceng karena mayoritas sayuran di sini dijual seharga Rp5.000 alias goceng. Pasar serba goceng ini buka 24 jam, namun waktu terbaik berkunjung mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Soalnya kalau di pagi hari, para penjual belum selesai membungkus barang dagangannya. Kalau kesorean, bisa dipastikan barangnya sudah habis. Ya belinya yang murah-murah itu sutiran dari bandar. Orang yang ini. Kalau yang bagus ya mahal. Ini yang murahan kan yang sutiran nggak kepake gitu. Ya pokoknya kalau satu kantong gini itu kadang 35, kadang 40, kalau mahal ya nyampe 50. Perempuan asal Demak, Jawa Tengah ini bisa menjual sayuran murah meriah dengan harga serba goceng karena mendapatkan sayuran dari lapak sayur grosiran di Pasar Induk Kramat Jati dengan kualitas BS alias barang sisa. Eits, tapi maksudnya sisa di sini bukan bekas ya, melainkan kualitasnya tidak lolos quality control, seperti daun bawang ataupun daun seledri yang sedang dia sortir ini. Tiap hari gampang membeli satu kantong besar dengan isian campur. Ada yang bagus dan ada juga yang agak layu. Sebelum dijual, ia menyortir sayuran satu persatu. Setelah diikat, barulah dijual Rp5.000 per ikat atau per kantong. Ya umpamanya ada yang kayak gini jelek kan dibuangin mbak ini. Giniin biar supaya agak cakep gitu. Pokoknya tinggal nempatin aja, pokoknya satu kantong lah perkiraan gitu. Nggak usah timbang-timbangan. Biasanya modal satu kantong sayuran berkisar Rp35.000 hingga Rp60.000. Satu kantong plastik besar ini minimal dapat dikemas ulang menjadi 10 kantong plastik berukuran sedang. Membungkus sayur per kantongnya menyesuaikan ketersediaan barang dan perhitungan harga belinya. Walau tipis, yang penting perempuan yang sudah puluhan tahun berjualan di Pasar Kramat Jati ini tetap bisa mengambil keuntungan. Ya bisa 60. 40 harus bisa masuk 60. Jenis sayuran yang dijual goceng banyak variannya. Ada terong, wortel, kol, jeruk limau, timun hingga bumbu dapur. Namun jenisnya tidak akan sama setiap hari karena lagi-lagi semua tergantung ketersediaan. Biasanya sayuran yang baru datang di sore hari langsung disortir para pedagang sayur grosiran. Hasil sortiran inilah yang biasa dibeli gampang untuk dijadikan paket gocengan. Kali ini gampang membeli kacang panjang dan sayur sawi hasil sortiran alias BS. Untuk kacang panjang BS biasanya patah-patah, begitu juga dengan sawi hijaunya. Ukurannya pun tak terlalu besar, namun semuanya masih sangat layak untuk dijual dan pastinya aman dikonsumsi. Sangat membantu sih ya, karena kan kalau misalkan ke pasar dekat-dekat itu dia harganya lebih mahal. Jadi kalau misalkan sekarang ini saya lebih nyetok aja sih, misalkan untuk seminggu ke depan, jadi lebih hemat gitu. Yup, Secret Lovers, siapa sih yang gak mau hemat di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang? Bayangin aja deh, dengan harga serba Rp5.000, kita bisa membeli beragam jenis sayuran, termasuk juga bahan rebus-rebusan seperti ubi. Tak hanya Ayu, bahkan Harni pun rela jauh-jauh datang dari Lubang Buaya ke Kramat Jati demi mendapatkan harga murah meriah komplit. Kesini tapi nggak tiap hari, sering kesini. Belanja Rp5.000 ya satu bungkus, contohnya ini terong Rp5.000, Rp50.000 ya bisa bermacam-macam lah. Kebanyakan penjual di pasar serba goceng adalah kaum ibu. Selain gampang, ada juga surip yang sudah berjualan puluhan tahun.
Namun Surip cukup kesulitan untuk menyortir ulang sayuran yang ia beli. Soalnya yang bagus dicampur yang buruk, sehingga butuh waktu dan tenaga ekstra. Berbeda dengan gampang, di lapak Surip sayuran sudah ditimbang dengan berat masing-masing setengah kilogram per bungkus. Tapi dijual dengan harga sama, yakni serba 5.000. Selain itu, kalau di sini ada yang mengantar sayuran, sehingga Surip tak perlu mengambil kolos sayur grosiran seperti gampang. Mulai pagi hari, ia hanya bertugas memilah sayuran yang bagus dan layak jual, lalu mengemasnya. Ya bagusnya yang cakep, yang jelek yang dikit paling sekarang paling ya 10 kilo sekarang. Yang cakep mau 40 kilo, yang jelek tuh paling 10 kilo, yang cakep paling 30 kilo. Iya udah dibersihin, ini kan kotor tadi, udah dibersihin ini. Iya, tadi kotor, terus dibersihin biar cakep nih. 5.003. Wah, tampaknya pasar Goceng berkaitan erat dengan urusan sortir menyortir ya. Karena memang kebanyakan barang di pasar ini bercampur antara yang kualitasnya bagus dengan yang tidak. Hingga tak heran, buruh sortir alias tukang pilah-pilah juga dibutuhkan di sini. Biasanya mereka dibayar per hari tergantung beban pekerjaannya ya. Mulai dari 70.000 hingga 100.000 rupiah. Jadi dipilihin dulu ya bagusnya. Yang kompoknya dibuang, kan ada yang nggak ada isinya. Ini yang bonyok-bonyok separuh itu dipotong, dicuci. Aku dari pagi jam 6. Ya kita gitu, habis cari lagi gitu aja. Terus sore habis ini cari lagi gitu? Habisnya nyari lagi gitu. Berarti emang 24 jam di sini ya Bu? Sini 24 jam hidup. Aku sampai jam 10 malam. Biasanya satu bal atau kantong besar kentang kualitas BS isinya sekitar 12 kg. Namun setelah disortir hanya bersisa sekitar setengahnya. Kebanyakan kentang kualitas BS basah dan bercampur sedikit lumpur. Namun ada juga kentang kering yang sedikit busuk atau berlubang. Tapi setelah dibersihkan dengan dicuci 3 kali, dikupas, lalu dipotong, kentang pun menjadi bagus dan layak jual kembali. Desi hanya butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk menyortir satu kantong plastik berisi kentang sekitar 12 kg ini. Dalam sehari ia mampu menyortir sekitar 100 kg kentang loh. Alatnya hanya pisau kupas dan pisau pemotong. Selain itu ada juga beberapa ember berisi air untuk tahapan proses mencuci kentang. Ya dicuci, dibersihin kan di sini udah 2 kali cuci. Kalau sekali kan masih hitam. Itu tak bersih airnya itu udah. 3 kali jatuhnya nyucinya. Nyuci sebelum dikupas, tadi cuci lagi. Ntar ada air bersihnya lagi. Selain buruh sortir kentang, ada juga buruh sortir timun loh. Biasanya mereka ditemani penjualnya bersama-sama menyortir timun. Soalnya butuh tenaga yang gak sedikit untuk menyortir beberapa karung timun, di mana satu karung bobotnya mencapai 45 kg. Apalagi dalam satu karung ada banyak jenis timun, yang paling mahal timun yang berbentuk lurus. Ya dipisah aja, yang lurus-lurus, yang gede-gede gitu ya. Yang bengkok-bengkok ini kan buat celele lah ya. Kadang-kadang diborong-borongin kantongan jualnya, kalau ini per kilo gitu. Kalau ini jual kantongan saya 10 kilo, 50 kalau lagi ini. Yang ini 10.000 sekilo yang lurus. Rata-rata para buruh sortir timun hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk menyortir satu karung timun. Namun Hasanuddin hanya butuh waktu 1 menit lebih untuk menyortir setengah karung timun. Biasanya timun yang bengkok langsung dimasukkan ke plastik besar untuk dijual borongan. Sedangkan timun yang bentuknya lurus disimpan di tempat terbuka agar tidak mudah busuk. Kayak yang lain, sayuran, sama sih kayaknya bisa pisah gitu. Yang bagus-bagus, kadang-kadang yang gede-gede, kecil-kecil gitu. Ya harus terbuka lah tempatnya gitu, nggak boleh ketutup gitu. Keberadaan pasar serba Goceng rupanya tak hanya menjadi angin surga bagi masyarakat yang bisa membeli sayur murah meriah, tapi juga mereka yang justru menjadi penopang keberadaan pasar serba 5.000 di Kramat Jati. Ya, rupanya di balik keramaian aktivitas pasar Goceng, ada peran para buruh sortir yang bekerja memilah dan menyiapkan barang agar tetap layak jual dan bisa dinikmati masyarakat luas. Lewat tangan mereka lah, sayur mayur dan aneka kebutuhan dapur bisa dijual ke warga dengan harga yang lebih ramah di kantong.